Di kos tebing. Di kos tebing sendiri, setelah Bukit sempat marah karena tebing mengecupnya dengan kasar akibat kepergok teleponan dengan Beli Lembah, malam ini akhirnya Bukit tidur juga setelah berhasil menonjok muka tebing. Tebing yang sebelumnya tidur di lantai itu berpindah naik lagi ke ranjang sembari menatap wajah Bukit yang terlelap. Juga menatap bibir yang baru tadi sempat tebing kecup. Meski hanya sepersekian detik saja tebing merasakannya. Namun ada sedikit rasa bersalah tebing pada Bukit setelah melakukannya. Tebing bingung mengapa emosinya selalu naik dan rasa kesalnya itu selalu muncul ketika Bukit bersama Beli Lembah, baik bertemu langsung ataupun sekedar komunikasi lewat HP. Tebing memeluk Bukit. Bukit bergerak hingga kemudian, buset, gede amat Kit. Set. Lo ngapain di sini? Turun. Rasain, siapa suruh naik lagi? Gue kentutin tau rasa. Terserah. Dah, kentutin dah. Aku gak bisa tidur di bawah. Tapi gak bau tuh. Hehe. Set. Lepasin, gue trauma. Gue takut lo macem-macem. Pantat gue masih sakit. Enggak. Enggak apanya? Tadi aja lo nyium gue. Nyium apaan? Baru nempel aja udah kamu tonjok. Lihat, sakit nih. Awas aja ya, besok pagi-pagi bengkak. Syukurin. Turun. Enggak. Bing, jangan bikin gue jadi apa? Jadi gak bisa tidur kalau lo kayak gini. Jadinya gue susah tidur. Bisa-bisa besok gue kesiangan. Aku bangunin. Ambilin gue minum dulu. Lagi mager nih. Air dingin ya. Ya, tebing pun mengambilkan sebotol air mineral dari dalam kulkas dan memberikannya pada Bukit. Lalu setelah itu kembali naik ke ranjang dan memeluk Bukit. Kit, maafin aku ya. Kamu bisa gak jauhin Beli Lembah? Lo sendiri bisa gak jauhi lereng? Aku tidak perlu menjauhinya. Kita sama-sama bebas. Beda dengan Beli Lembah. Berkali-kali aku katakan padamu, dia itu cowok orang, Kit. Akan ada orang yang tersakiti jika kamu bersama main api dengan Beli Lembah. Terus, apa menurut lo gak ada yang tersakiti kalau lo dekat dengan lereng? Hah? Maksudnya? Maksud gue takut ada yang gak terima aja kalau lereng deket sama lo. Siapa? Ya maksud gue kali aja gadunya gak terima. Terus lo dikejar, digebukin, amit-amit. Lereng milik bersama. Jadi asal ada uang, pasti bisa memiliki lereng. Lo ada uang? Kenapa kamu nanya gitu? Ya, kan lo bilang sendiri, asal ada uang, siapapun bisa dapetin lereng. Semua bisa mencicipi tubuhnya. Emang lo ada uang? Gak punya? Kamu kan tahu uangku berapa. Lagi pula, aku gak ngejar dia. Dia yang ngejar-ngejar aku. Tapi lo mau kan? Jawab apa? Ya jawab, lo suka kan sama lereng? Lo pengen mencicipi lereng kan? Kalau iya kenapa? Bukit terdiam. Jawab, kok sekarang kamu yang diem? Ya gak apa-apa, terserah lo. Cinta-cinta lo, hati-hati lo, gak masalah. Yang jadi masalah itu kalau lo ngurusin urusan gue sama Beli Lembah. Ya tapi urusan kamu lebih berat daripada aku. Mau berat, mau ringan, gak usah ngurusin urusan gue. Jadi kamu masih ngeyel? Mau berhubungan sama Beli Lembah? Iya, terus kenapa? Gak terima? Mau balas dendam? Ya udah sana, ajeb-ajeb sama lereng, gue gak peduli. Munafik. Maksud lo? Maksudku, ngapain kamu ngotot nyuruh aku tidur sama lereng? Aneh. Ya kan lo kepincut sama Tugigo lo. Lo suka kan sama dia? Bukannya sekarang udah suka sama cowok. Lo penasaran kan pengen ngerasain tubuhnya? Kata siapa? Gak juga, sok tahu kamu. Tanya tebing sembari memeluk Bukit semakin rapat. Iyalah, terus ngapain lo deket-deket sama lereng kalau lo juga gak penasaran karena pengen ngerasain dia? Pengen ngerasain sama cowok? Penasaran? Sok tahu. Enggak tuh, aku udah gak penasaran lagi. Udah tahu rasanya. Kamu tahu kenapa? Karena aku udah merasakannya lewat kamu. Gimana sih rasanya bercinta sama cowok? Dek. Seketika Bukit campur aduk dan gugup.
juga bingung harus berkata apa. Sedangkan tebing tersenyum menunggu respon Bukit seolah mengejek yang membuat Bukit semakin kesal dan emosi di dini hari. "Oh gitu? Puas? Tapi kan lo ngelakuinnya gak sadar dan lo gak benar-benar sama lereng. Itu hanya mabok, pikiran lo emang sama lereng, tapi tubuh lo sama gue. Apa bedanya? Sama-sama cowok, sama aja." Lagi-lagi tebing mengejek yang membuat Bukit semakin kesal. "Oh gitu? Kalau memang sama, ya udah. Besok gue mau cobain sama beli lembah. Sama gak sih rasanya?" Seketika ekspresi mengejek tebing berubah jadi kesal, membalikkan tubuh Bukit dan Bukit panik saat tebing menatap tajam dalam remang, memegang pinggang Bukit dengan kencang, yang membuat Bukit takut tebing melakukannya lagi. "Bing, lo mau apa? Dengar, kalau kamu masih nekat berhubungan dengan beli lembah, kita gak usah berteman. Aku juga malas punya teman egois kayak lo." Seketika tebing melepas pinggang Bukit dan tidur membelakanginya. Begitu juga dengan Bukit. Keduanya kini saling tidur membelakangi. Namun mata keduanya sama-sama masih terbuka dan keduanya sama-sama membatin dalam hatinya. "Sialan lo Bing, pakai ngancem-ngancem segala. Apa gue jujur aja ya malam ini juga?" "Ih, apaan? Enggak. Sekalipun gue mau, gue yang suka dulu. Tapi gue gak mau nembak dulu. Gengsi. Kedua juga, ya kalau diterima, kalau ditolak, malu setengah mampus. Enggak, gue gak takut ancaman dia. Gue akan tunggu sampai dia jujur. Alasan dia gak suka sama beli lembah. Karena kalau alasannya cuma beli lembah cowok orang, gue ngerasa itu bukan jawaban dari hati. Ya bukannya gue GR, tapi gue gak yakin aja." Pusing, ucap Bukit di dalam hati. "Apa aku jujur aja ya sekarang kalau aku suka sama Bukit? Tapi bingung gimana harus ngomongnya. Lalu bagaimana dengan lereng? Jujur, aku juga mulai tertarik dengannya. Tapi aku tak rela jika Bukit dengan beli lembah. Rasanya lebih sakit jika membayangkan Bukit dengan lembah daripada melihat lereng terang-terangan di depan mata bersama beli lembah. Aku harus yakinin diri. Lereng hanya obsesi. Bukitlah yang ada di hati. Sebut namanya 3 kali. Bukit. Aku gak tahan. Aku gak boleh nunda-nunda. Aku harus turunkan egoku. Aku gak peduli diterima atau ditolak, urusan belakangan." Ucap tebing dalam hati. Dengan menarik nafas dalam-dalam, tebing membalikkan badan. Dan Kit. Yah, udah ngorok anaknya. Mau bangunin tapi kasihan. Udah mau pagi. Ngantuk juga. Besok pagi aja aku buatin sarapan romantis untuk Bukit. Gini amat. Mau ngungkapin sama cowok aja ribet banget. Sama Bukit lagi. Kenapa aku jadi suka sama kamu sih, Kit? Seketika Bukit berbalik dengan masih tertidur memeluk tebing. Tebing tersenyum menatap wajah Bukit dan mencium pipi Bukit. Mencium kening Bukit. Mencium bibir Bukit. Dan keduanya pun terlelap. Pagi hari kemudian. Pagi ini sebelum berangkat kerja, beli lembah seperti biasa, sembayang terlebih dahulu. Setelah itu beli lembah yang dalam keadaan galau itu mencoba menenangkan pikiran dan mencoba menghubungi Gunung. Namun Gunung tak dapat dihubungi. Jujur, meski Gunung sudah memutuskannya, namun beli lembah masih saja tak rela. Beli lembah masih ingin Gunung kembali padanya. Beli lembah mencoba untuk menghubungi Gunung dengan nomor lain dan diangkat. "Om Swastiastu, Sire Niki." "Nung, ini aku. Ngapain kamu nelpon aku?" "Kamu jangan gitu sama aku. Rasa-rasanya aku merasa gak adil Nawang." "Sing adil lengken? Gak adil gimana? Kamu selingkuh, kamu ajak balikan. Dan aku mau, aku maafin kamu. Tapi giliran aku yang selingkuh, aku ngajak balikan, aku minta maaf, tapi kamu malah blokir aku. Gak adil banget." "Len tuh, len engken, beda gimana? Udah ngai-ngai nah, patuh gen, udah nak gitu. Len sajan, aku ngajak kamu balikan untuk memperbaiki keadaan dan aku udah berniat memperbaiki diri. Sedangkan kamu ngajak balikan karena mau balas dendam kan? Kamu gak sungguh-sungguh.
Aku tahu kamu cuma pengen biar aku bisa merasakan apa yang kamu rasakan dulu. Nung, bukan gitu maksud aku. Aku gak ada niat seperti itu. Semua berjalan apa adanya. Aku memang salah. Saat balikan sama kamu, aku sedang dekat dengan Bukit. Iya, jujur aku tertarik sama dia. Aku juga gak tahu kenapa. Tapi aku masih sayang sama kamu, gimana? Terus kenapa kamu bisa terima aku pas ngajak aku balikan? Sedangkan kamu dekat dengan orang lain. Lengeh. Gak apa-apa kamu ngatain aku. Lengeh celeng sesukamu. Aku emang bodoh. Kalau gak bodoh, gak mungkin selama kita pacaran 2 tahun baru ketahuan kamu selingkuh. Kalau aku gak bodoh, gak mungkin aku mau diajak balikan. Saking bodoh dan tololnya sampai detik ini aku masih mohon-mohon sama kamu. Supaya kamu mau balik sama aku. Bodoh kan aku? Puas. Kalau aku pintar, aku udah gak peduli sama kamu. Gak akan aku mau balikan sama kamu. Dan gak akan aku ngemis-ngemis kayak gini sama kamu ya. Buat apa? Buang-buang waktu. Sorry nah, aku udah gak percaya sama kamu. Tutut. Seketika Gunung menutup teleponnya yang membuat Beli Lembah kecewa. Dan akhirnya memutuskan untuk menyerah. Di kos Tebing. Pagi ini Tebing libur. Tebing sudah bangun sejak subuh tadi, sedangkan Bukit seperti biasa. Setelah tadi subuh bangun, tapi tidur lagi. Berbeda dengan Tebing yang sudah rajin mencuci pakaian dan kini sedang menyiapkan sarapan untuk keduanya. Tebing hendak membuatkan mie goreng spesial untuk Bukit. Tebing memotong-motong bahan-bahan dan sembari memotong-motong, Tebing memperhatikan Bukit yang masih terlelap. Rasanya Tebing deg-degan karena hendak mengungkapkan isi hatinya. Tebing sudah memikirkannya matang-matang semalaman. Tebing yakin dan tak ragu lagi. Dan begitu Tebing sudah selesai menyiapkan bahan-bahan, Tebing pun mulai memasak. Aroma bumbu-bumbu benar-benar menggugah selera, juga menggugah indera penciuman Bukit, yang membuat Bukit kini perlahan terbangun. Bing, nasi goreng ya? Bukan, mie goreng, mau nggak? Ya mau lah. Gue mandi dulu ya. Tebing pun menyiapkan mie goreng di atas piring besar dengan tujuan satu piring berdua, lalu menghias garnish dengan timun dan membentuk tomat seperti mawar. Kemudian mengirisnya membentuk huruf T, love, B, lalu meletakkan di atas telur ceplok. Kemudian Tebing membuat susu jahe hangat untuk keduanya, dan ketika selesai kini tinggal menunggu Bukit keluar dari kamar mandi. Kit, tok tok tok. Udah tuh, nasgornya, buruan. Iya bentar. Kit, kenapa tadi lupa gak pakai air hangat? Gak apa-apa, udah gak begitu perih kok. Cuma agak sakit dipakai BAB. Kamu beol? Iya, syukurlah. Cuci yang bersih ya, jangan lupa pakai salepnya. Iyalah gue cuci, kalau perlu gue lulurin. Biar lubang matahari gue makin glowing dan harum. Ada-ada aja, buruan. Iya, tolong dong siapin seragam gue. Seragam, celana, kaos dalam sama CD udah. Sama kaos kaki juga. Udah tadi subuh aku cuci. So sweet. Teriak Bukit dari kamar mandi yang membuat Tebing tersenyum sembari membereskan kamar tidur yang berantakan. Hingga kemudian kamar mandi pun terbuka. Cekrek. Nih, seragamnya. Udah aku beresin ranjangnya biar kamu gak telat. Iya, makasih. Sana kemana? Gue mau nyalep. Ya nyalep aja. Kenapa? Malu? Kan aku udah tahu. Ih Bing, mau gue tonjok lagi? Janganlah, ini aja baru benjol. Ya udah, cepetan. Setelah ini kita sarapan. Ucap Bukit mengangguk. Lalu Tebing pun mengambil piring mie gorengnya ke depan. Juga 2 gelas susu jahe hangat. Lalu Tebing duduk di kursi depan sembari menunggu Bukit sarapan. Jujur, entah kenapa Tebing jadi gugup. Padahal Tebing sudah setiap hari bersama Bukit. Namun kali ini rasanya cukup berbeda. Tebing menatap piring mie goreng yang sudah ia hias dengan irisan tomat berbentuk huruf keduanya. Hingga kemudian, Bing! Beli. Seketika Beli Lembah tiba-tiba saja datang dengan membawa bungkusan makanan. Mana Bukitnya? Belum berangkat kan? Beli, kok gak bilang? Teriak Bukit keluar. Beli ada kabar baik loh. Kabar baik apa? Seketika Beli Lembah yang masih ada di depan pintu itu tiba-tiba mengeluarkan sekuntum bunga mawar merah
dari dalam jaket yang membuat Bukit yang masih berada di dalam itu terkejut. Tak hanya Bukit, tebing juga seketika terdiam. Hingga kemudian, Beli sudah putus? Putus? Iya, kamu mau gak sama Beli? Seketika Bukit melongo, hingga kemudian Bukit tersenyum lalu mengambil bunga dari tangan Beli Lembah, namun sempat menatap tebing yang beranjak dari tempat duduknya. Yes, look, akhirnya kamu mau sama Beli, ucap Beli Lembah memeluk Bukit, sedangkan tebing beranjak dari tempat duduknya, mengambil potongan tomat berbentuk huruf T, love B, lalu kemudian membuangnya ke tempat sampah, meninggalkan keduanya berduaan di dalam kos dan berjalan ke kos Mas Ruli dan mengetuk kamarnya. Tok tok tok. Mas, udah bangun belum? Cekrek. Bing, ini mau berangkat. Waduh, apaan nih? Kok cantik sekali bentuknya? Yuk Mas, sarapan bareng. Hah? Lah Bukit? Bukit ada Beli Lembah di kos. Dia bawa makanan buat Bukit. Daripada gak kemakan, udah aku masak secantik ini. Masa mau bazir? Oh ya jangan toh, aku belum sarapan kok. Sini masuk aja, di depan belum tak sapu. Bentar tak ambil sendok. Nih, tak coba ya. Iya Mas, ini banyak kok. Soalnya Bukit biasanya makan banyak. Bing, bener-bener rezeki, enak banget. Sering-sering Bing kayak gini. Gampang. Mau minum apa? Ini ada aqua gelas, apa mau kopi? Gak apa-apa Mas, ini aja. Ya udah. Waduh, ini timunnya sama tomatnya udah kayak di resto aja. Emang kamu kalau bikin sarapan selalu pakai ginian? Gak juga Mas, lagi pengen aja. Walah, kenapa kamu gak jadi chef aja, malah jadi pelayannya? Padahal pinter masak. Ini sampai dihias-hias kayak gini. Suka liatin chef kalau lagi di kitchen Mas. Kadang suka bantuin juga. Oh gitu. Itu Beli Lembah. Udah pulang ya? Kok bentar? Habisin Mas, aku kenyang. Aku ke Bukit dulu ya. Ya, makasih ya Bing. Ya, setelah Beli Lembah pulang, tebing pun menghampiri Bukit dengan ekspresi kesal. Bing, lo dari mana? Gue cariin, baru mau gue telepon, tapi HP lo di sini. Mana minyak? Aku udah makan sama Mas Ruli. Kok dikasih Mas Ruli? Gue kan mau sarapan mie goreng. Kan kamu udah dapet kiriman sarapan sama Beli Lembah. Dapat mawar lagi. Makan tuh kembang. Sekalian kalau ada kembang kantil. Kalau perlu kembang 7 rupa pakai menyan. Lo kenapa sih Bing? Kan bisa nasi kotaknya kita kasih Mas Ruli. Gue tetap makan masakan lo. Itu artinya kamu gak menghargai pemberian Beli Lembah. Tapi gue mencoba menghargai lo Bing. Kalau kamu menghargaiku, kamu nurut sama aku. Jangan deket-deket dia lagi. Tapi nyatanya kamu malah nerima dan sekarang pacaran sama dia. Bing, kenapa lo yang sewot? Kenapa lo gak terima? Apa maksud lo ngelarang gue deket-deket sama dia? Dia udah putus. Jadi gak ada alasan buat lo ngelarang-larang. Oh gitu. Putusin dia. Bing, lo gila? Lo kenapa sih? Kit, kamu sadar? Mereka putus gara-gara kamu. Kamu jadi orang ketiga. Lo nyalain gue. Dua-duanya salah. Kamu dan Beli Lembah sama aja. Harusnya kamu mikir. Beli Lembah aja yang balikan sama Gunung bisa selingkuh sama kamu. Apalagi pas sama kamu. Ingat karma Kit. Alah, homo aja pakai karma-karmaan segala. Ucap Bukit menyepelekan. Kit, kamu bandel banget ya dikasih tahu. Ya udah, nggak usah ngasih tahu gue. Gue tahu apa yang harus gue lakuin. Gue bukan anak kecil ya. Lo gak berhak ngelarang-larang gue. Lo gak usah ikut campur urusan gue. Dan gue ingetin mulai sekarang. Lo gak perlu capek-capek ngatur-ngatur hidup gue. Ucap Bukit dengan nada tinggi yang membuat tebing emosi. Oke, kalau itu maumu. Aku gak akan pernah ngelarang-larang kamu. Gak akan pernah ikut campur urusanmu. Dan gak akan pernah ngatur-ngatur hidupmu. Dan mulai detik ini, aku gak akan peduli sama kamu. Terserah, ucap Bukit membawa nasi kotaknya dan berangkat meninggalkan tebing. Brak, seketika tebing masuk kamar mandi, mengguyur seluruh tubuhnya sembari diam, mencoba meredam emosinya. Di Villa Lereng sendiri, siang ini Lereng baru saja pulang dari hotel. Biasa melayani dan menemani kliennya.
Dan begitu Lereng baru saja datang, HP Lereng berbunyi. Tebing tiba-tiba menelponnya. Bing, sorry, ganggu. Lagi apa nih? Gak ganggu sama sekali, ini baru nyampe villa kok. Gimana nih yang lagi libur? Kemana kalian jalan? Kalian? Iya, kamu dan Bukit. Bukannya semalam kamu bilang gak bisa ke villa karena kamu ada jalan sama Bukit. Oh ya? Kapan aku bilang gitu? Bentar, aku matiin dulu. Ya, Lereng pun mengirimkan pesan chat Tebing padanya semalam. Dan begitu terbaca, Tebing menelponnya kembali. Gimana? Sorry, mungkin aku lupa. Pasti semalam aku ngantuk. Ucap Tebing menutupinya. Padahal dalam hati kesal, meski tahu itu lagi-lagi ulah Bukit. Aku pikir Bukit yang mengirim pesan. Oh, bukan, itu aku. Tadinya memang ada rencana. Bukit izin libur, tapi gak jadi. Oh, oke. Jadi kamu di mana nih sekarang? Dan sama siapa? Aku sendiri di kos. Gak kemana-mana. Bukit kerja. Sini main, kalau kamu gak sibuk. Boleh. Boleh lah. Kapan? Sekarang. Aku tunggu. Tut. Ya, dengan semangat, Lereng pun langsung menuju ke kosan Tebing. Lereng merasa senang sekali. Tebing ternyata tak secuek itu. Entah semalam itu Bukit atau Tebing yang lagi bad mood. Yang jelas yang ini, Lereng tak akan menyia-nyiakan kesempatan bersama Tebing. Di taman wisata. Di taman wisata sendiri, siang ini Bukit bingung antara senang atau harus sedih. Bukit senang. Beli lembah putus dengan sang mantan. Namun, di sisi lain, bingung memikirkan sikap Tebing yang aneh. Seperti orang yang sedang cemburu, tapi itu tidak mungkin dan sangat mustahil. Tapi jika tidak sangat aneh dan tidak masuk akal, bagaimana bisa Tebing melarang Bukit berpacaran dengan Beli Lembah, sedangkan Beli Lembah free? Bahkan Tebing sampai menyuruhnya untuk putus dan mengancam tak mau berteman juga, tak peduli dengan Bukit. Bukit penasaran apa yang sebenarnya ada di dalam hati dan pikiran Tebing. Apa memang suka? Tidak mungkin. Tapi ciri-cirinya seperti orang yang sedang cemburu. Kit, ngapain ngelamun? Kamu gak ke masjid depan? Gak makan? Udah sana makan biar aku jaga. Ada ketut juga kok. Gimana Beli Lembah? Den Mai? Beli Lembah nganter tamu ke bandara. Ya udah, gue istirahat dulu ya. Nah, ya, Bukit pun menyeberang ke masjid yang ada di seberang jalan. Dan setelah dari masjid, Bukit hendak mencoba mengecat Beli Lembah. Namun baru saja mengecat, Bukit tak sengaja melihat notifikasi dari story IG-nya Tebing. Bukit pun yang penasaran itu segera membukanya. Dan betapa senangnya Bukit saat melihat Tebing memasak makanan yang terlihat lezat. Bukit pun membatin dalam hati. Tahu aja gue lagi lapar. Beli Lembah gak ngajak gue makan siang. Bing, gue tahu kok, kalau semarah apapun lo gak bakal tega sama gue. Sekesel-keselnya lo, semarah-marahnya lo, tapi lo sayang sama gue kan? Ngaku aja napa sih? Bilang aja gak usah ngode-ngode pakai story. Alay lo, kayak orang pacaran aja yang lagi ngambekan. Gue tanggepin storynya. Meluncur. Ya, merasa Tebing belum membalas tanggapannya, Bukit pun langsung pulang. Dan tak lama kemudian sampai. Dan begitu Bukit sampai, langkah kaki Bukit berhenti perlahan saat melihat sendal misterius di depan kosnya. Hingga kemudian, Bing, lap. Seketika Tebing dan Lereng yang sedang makan siang berdua itu terkejut melihat kedatangan Bukit yang tiba-tiba. Kit, ayo makan. Ini Tebing kebetulan masakin aku. Gak nyangka, Tebing pinter masak, teriak Lereng. Yang lalu kemudian Bukit perlahan masuk dengan menatap Tebing yang cuek dan malah mengambilkan lauk untuk Lereng dan mengabaikan Bukit. Ini, cobain. Pasti kamu suka. Makasih sayang, ucap Lereng yang membuat Bukit terdiam. Kit, ayo. Oh, aku cuma mau ambil salep kok, ketinggalan. Buat apa? Kekerjaan bawa salep? Tanya Tebing yang penasaran. Namun Bukit tak menjawab, menatap Tebing tajam dan set. Kit, teriak Lereng. Namun Bukit hanya tersenyum pada Lereng lalu keluar kamar. Biarkan saja. Dia memang seperti itu.
kalau lagi bad mood, ucap tebing, menyembunyikan dan selalu menutupi privasi keduanya dari siapapun yang membuat Lereng curiga. Oh, gimana? Enak? Enak banget? Boleh, aku sering mencicipi masakanmu. Tentu saja. Kalau mencicipi orangnya, tebing hanya tersenyum, lalu keduanya makan siang bersama. Dan ketika makan bersama, HP tebing berbunyi tanda pesan masuk. Tebing pun membukanya. Mulai sekarang, lo gak perlu masakin gue lagi. Masakin aja lereng Merapi. Tebing tak membalas. Tebing juga baru melihat pesan di story IG-nya. Tebing mengerti Bukit kesal karena mengira makan siang untuknya. Jujur memang Tebing sengaja memberi pelajaran pada Bukit. Bermaksud Bukit segera jujur dengan perasaannya. Namun egonya masih tinggi. Ego keduanya sama-sama tinggi dan tak ada yang mau mengalah. Di taman wisata sendiri, Bukit merasa kesal. Sebentar lagi waktunya pulang. Beli Lembah belum juga menghubunginya. Bahkan pesan terakhirnya belum ia balas. Bukit curiga jika Beli Lembah bertemu gunung dan mereka kembali lagi. Apalagi melihat kedekatan Tebing dengan lereng, membuat Bukit makin panas dan kesal. Apalagi saat melihat Tebing memberi perhatian pada lereng tadi. Rasanya Bukit jengkel. Bukit menyentuh bibirnya. Teringat semalam saat Tebing mengecup dengan paksa saat ketahuan teleponan dengan Beli Lembah. Ya, semakin Tebing peduli dengan lereng, semakin dekat pula Bukit dengan Beli Lembah. HP Bukit berbunyi, Beli Lembah menelponnya. Kit, dah pulang? Ini baru mau pulang Beli. Sorry ya, gak sempat bales, Beli di jalan ini. Iya gak apa-apa Beli. Ntar jadi Beli. Jadi dong, Beli udah gak sabar kencan sama kamu. Tapi aman gak Beli? Aman, gak usah takut gunung. Gunung gak akan ke kos. Beli udah coba hubungi dia, tapi dia udah gak mau sama Beli. Ya udah kalau gitu, jemput ya. Siap. Ya, Bukit pun segera pulang. Rasanya ingin segera bertemu dengan Tebing. Itu karena Bukit ingin meluapkan rasa kesalnya agar sikap Tebing tak semena-mena padanya. Jujur, Bukit malas jika harus bersih tegang dengan Tebing. Semenjak Tebing kenal lereng, Tebing berubah. Dan semenjak bertemu lereng, Tebing yang lurus itu menjadi belok. Harusnya Tebing jatuh cinta pada Bukit. Harusnya Tebing belok karena Bukit. Ternyata cinta karena terbiasa itu palsu. Tebing lebih memilih orang baru dibandingkan dengan orang yang lama bersamanya. Itu sekali lagi, itu adalah pilihan. Ya, motor Bukit pun sampai. Motor Tebing masih ada, namun sendalnya tak ada dan pintu dalam keadaan terkunci. Ya, Tebing ternyata keluar. Siapa lagi kalau tak bersama lereng? Di mobil sendiri, Tebing dan Lereng sedang dalam perjalanan kembali ke rumah. Tebing dan Lereng baru saja menikmati pemandangan alam dataran tinggi yang sangat indah. Dan dalam perjalanan pulang, ekspresi Tebing seketika kesal saat tak sengaja melihat status WA Bukit yang menunjukkan foto Beli Lembah sedang tiduran di atas ranjang kos Tebing. Bisa-bisanya Bukit membiarkan orang lain rebahan di ranjang yang biasa dipakai tidur Bukit bersama Tebing. Apa tidak bisa menunggu di luar? Sungguh tidak sopan. Dan Bukit pun juga kelewatan. Tebing marah. Bing, ya, kamu kenapa? Oh, gak apa-apa. Yakin? Iya, yakin. Makasih ya, kali ini aku seneng banget bisa jalan sama kamu. Sama-sama. Makasih juga jalan-jalan dan traktirannya. Liburku jadi berarti. Bing, boleh aku tanya sesuatu? Tanya aja. Apa yang kamu rasakan sekarang saat bersamaku? Senang? Kenapa kamu mau dekat denganku? Bukannya aku sudah menjawabnya kemarin-kemarin. Penasaran maksud kamu? Ingin tahu seperti apa aku? Sekarang sudah tahu kan seperti apa aku? Aku ya seperti itu, seperti ini. Bahkan kamu bisa melihat dengan mata kepalamu sendiri. Aku bisa dengan siapa saja, termasuk dengan Beli Lembah, cowok yang disukai temanmu. Tapi satu hal yang kamu harus tahu. Aku kasih tahu kamu biar kamu gak penasaran. Kalau aku suka sama kamu. Orang yang seperti aku ingin merasakan cinta. Aku ingin dicintai. Dan orang yang bisa membuatku jatuh cinta itu kamu, Bing. Jujur, aku tertarik padamu. Tapi aku tak mau mengecewakan kamu. Karena aku menyukai seseorang.
Aku tahu orangnya, tak perlu kamu jelaskan. Kita masih bisa menjalaninya kok, asal kamu mau aja. Hubunganku dengannya masih belum jelas. Aku ingin hubungan yang jelas dan sehat. Dan tak perlu sembunyi-sembunyi. Kalau begitu pilihlah aku, yang jelas-jelas menyukaimu. Aku bisa saja melakukannya. Tapi apa kamu bisa meninggalkan pekerjaanmu? Kamu cemburu. Aku ingin kamu lebih baik. Maaf, Bing. Aku tidak bisa. Ya sudah, maaf. Aku hanya... Gak apa-apa. Kamu bukan satu-satunya cowok yang mengajakku serius dan menyuruhku untuk stop dari pekerjaanku. Tapi hanya kamu satu-satunya cowok yang menolakku. Lereng, maaf. Santai. Diterima atau ditolak sudah resiko. Lihat itu. Indah kan? Sebentar lagi sunset. Aku akan mengantarkanmu pulang. Karena malam ini aku ada janji sama klien. Ucap Lereng tetap tenang. Meski dalam hatinya kecewa. Bahkan tebing serasa tak enak sendiri. Meski Lereng tak menunjukkan rasa kesalnya. Lereng, stop. Hah? Tebing mengambil salah satu kondom yang selalu ada di mobil Lereng sembari tersenyum. Oke, ya, Lereng pun menghentikan mobilnya di sebuah tanjakan jalan, di mana di sana terdapat jalan tanjakan di antara tebing-tebing yang menjulang. Ikut aku. Kemana? Ya, tebing pun turun, lalu Lereng mengikuti tebing yang berjalan, lalu menghilang di balik tebing-tebing curam. Lalu menemukan tebing yang bersembunyi di antara ceruk bebatuan yang menyerupai gua kecil. Lereng pun menghampiri tebing hingga kemudian seketika tebing menarik tangan Lereng dan cups. Lereng terkejut senang dan tak menyangka. Lalu tebing melepas ciumannya dan menatap Lereng yang membuat Lereng gemetar. Lereng, jangan kecewa ya sama aku. Aku tidak tahu bagaimana ke depannya. Kita jalani aja ya. Dan setidaknya aku ingin sedikit mengobati rasa kecewamu padaku. Ya, ucapan tebing itu seolah memberi harapan pada Lereng karena tidak tahu bagaimana ke depannya. Lereng memang tak dapat mendapatkan cinta tebing. Setidaknya Lereng dapat kesempatan merasakan tubuh tebing. Lereng tak akan menyanyiakan ini. Akhirnya tebing menyerahkan dirinya sendiri pada Lereng sesuai keinginannya. Tak perlu dijelaskan secara detail, yang jelas tebing tak dapat bersuara. Punggungnya kini bersandar di dinding batu. Kedua tangannya meremas kepala Lereng dengan gerakan memutar dan memijat seperti orang kerimbat. Saat Lereng menghisap daging besar dan panjang yang selama ini ia idam-idamkan. Tebing yang tak tahan itu kini melepas hisapannya. Lalu dengan masih berdiri menempel di dinding satunya, bak seekor cicak. Namun cicak-cicak nakal yang menunggingkan pantatnya yang membuat milik tebing mengacung tegang dan keras. Apalagi ketika Lereng membuka pipi bokongnya dan belahan bokongnya itu terbuka menganga, menunjukkan lubang kerut yang berkedut. Tebing jadi penasaran, rasanya lubang Lereng yang dapat menaklukkan semua laki-laki itu. Lubang yang tak cuma menaklukkan gadun-gadun kaya, tapi juga berondong, bahkan juga bule-bule. Bing, kemarilah. Aku ingin merasakanmu. Ucap Lereng genit. Tebing pun memakai kondomnya, lalu mendekat, meludahi tepat di lubang Lereng. Tangan kanannya mengarahkan miliknya dan menggesek-gesekkan lubang Lereng. Tangan kirinya memegang dan menahan tangan kiri Lereng yang juga menempel di dinding batu. Aku masuk ya. Aku sudah tidak tahan. Aku sudah penasaran. Hingga kemudian, dengan sekali coblos tebing langsung amblas di lahap Lereng. Namun saat tebing merasakan nikmat yang luar biasa, pikiran tebing seketika mengingat bukit, mengingat kejadian malam itu. Rasanya sama nikmatnya dengan kejadian malam itu saat tebing dalam keadaan tak sadar. Jujur tebing merasa tak percaya pada dirinya sendiri hingga sejauh ini. Ada rasa bersalah pada dirinya sendiri. Namun tebing mengakui kenikmatan lelaki. Keduanya seperti dua cicak yang menempel di dinding. Aroma harum Lereng bikin candu. Goyangan dan pijatan lubang Lereng sangat memanjakan. Pantas saja dia laris jadi gigolo. Tebing, akhirnya aku dapat merasakan nikmatnya bercinta dengan seorang pelayan restu tampan idaman hatiku.
desah lereng ketika tebing menghentak-hentak dengan kencang. Semakin kencang, semakin lereng bergoyang, semakin membuat melayang. Tak hanya menempel di dinding batu, keduanya juga berpindah-pindah di atas batu besar, bahkan di atas tanah yang sedikit berdebu dan berpasir. Baru kali ini, tebing merasakan sensasi bercinta di outdoor yang mengasyikkan. Lereng, bagaimana kalau aku menginginkannya lagi? Apa kamu tidak marah? Kenapa kamu bertanya seperti itu? Kamu tinggal bilang saja, kita bisa melakukannya setiap saat. Aku hanya takut kamu merasa aku memanfaatkanmu. Tidak, Bing. Kamu mau begini saja aku senang. Apa kamu tidak melihat aku menikmatinya? Apa aku memuaskanmu? Aku belum pernah melakukannya sebelumnya. Aku takut tak sehebat klien-klienmu. Dan aku juga tak punya uang untuk menikmati lubang senikmat ini. Apalagi jika harus memintanya berkali-kali. Ucap tebing berbohong, padahal lubang bukitlah yang berhasil pertama kali menelan keperjakaannya. Bing, bukan mereka yang memuaskanku, tapi akulah yang bertugas memuaskan mereka. Karena itu tugasku. Justru sama kamu, aku bisa jadi diriku sendiri, menikmati apa yang seharusnya aku nikmati. Lalu kamu sendiri, apa kamu puas sama aku? Tanya lereng sembari memacu, mundurkan dan menekan-nekan tebing yang membuat wajah tebing memerah. Bagaimana tidak puas? Sepertinya aku tidak bisa lama-lama. Maaf, aku tidak tahan, Reng. Aku mencoba untuk berlama-lama di dalam sana. Rasanya sungguh hangat, meskipun memakai kondom. Tapi semakin kamu tekan, semakin tak tahan. Aku mau keluar. Set. Lereng mengambil kendali. Lereng berada di atas tebing. Kedua tangan tebing memegang kedua pinggang lereng, meremat kedua pantat lereng yang terkena pasir dan debu saat lereng bergoyang dan menaik turunkannya. Rasanya tebing merasa dipompa habis-habisan oleh lereng dan merasakan sesuatu yang hendak keluar. Ya, di atas tanah yang berpasir berdebu, juga di atas sebuah tanjakan jalanan, tangan keduanya berpegangan dan disaksikan langit senja dan matahari yang hampir tenggelam. Mata keduanya terpejam, tebing mengejang hingga kemudian di kos beli lembah. Di kos beli lembah sendiri, malam ini setelah makan malam, keduanya sampai di kos beli lembah. Dan saat baru sampai dan mobil beli lembah sudah terparkir, beli lembah melihat ekspresi bukit yang merenung dan tak kunjung turun dari mobil. Beli lembah yang penasaran itu pun mencoba mengintip. Dan ternyata bukit sedang melihat status lereng yang sedang tidur di dada seseorang. Dah nyampe? Oh, iya beli, sorry. Yuk, iya. Ya, beli lembah pun turun dan diikuti bukit yang kini mengumpat dalam hatinya. Gue tahu itu lo, Bing. Gue tahu. Meskipun lereng gak ngeliatin kepala lo, tapi gue yang biasa hidup sama lo, tahu bagaimana bentuk lo. Gue tahu kalau lo yang dipeluk lereng. Meskipun muka lo gak diliatin sama lereng. Tapi dari dada lo, tete lo, dan tai lalat yang ada di dada lo, gue tahu kalau itu bukan klien lereng. Lo habis ngapain, Bing, sama lereng? Lo udah kelewatan, Bing. Gue sakit, lihat aja. Di kos tebing. Di kos tebing sendiri, tepat jam 11 malam tebing baru saja pulang. Loh, Bing, dari mana? Tanya Mas Ruli. Biasa Mas, jalan. Bukit udah pulang. Belum. Mau ikut mancing gak? Besok aku libur. Mau mancing sampai pagi nih. Enggak dulu Mas, malam ini capek banget. Besok-besok deh. Oke. Ya, tebing pun yang lelah itu kemudian tertidur dan begitu terbangun tahu-tahu sudah jam 2 pagi. Tebing terkejut dan kesal karena bukit ternyata tak pulang dan begitu tebing hendak mengecat bukit. Tebing tak sengaja melihat status WA bukit sejam yang lalu di mana dia berfoto selfie dan bersandar di dada beli lembah yang membuat tebing marah dan langsung mengirim pesan pada bukit. Gak usah kembali ke kos. Tinggal aja sekalian sama dia, ucap tebing kesal dan bukit langsung membalasnya. Lo ngusir gue? Ingat, gue yang ngajak lo merantau. Gue yang kasih pekerjaan sama lo. Gue yang ongkosin lo sampai sini. Tapi lo kayak tai. Itu sudah nasibku. Dan ini kosku. Dari awal, aku mau tinggal sendiri. Tapi kamu yang memaksa kita tinggal bersama. Dan kalau tahu akhirnya jadi kayak gini, aku gak mau ikut denganmu. Seketika bukit emosi saat tebing membahas masa lalu. Oh gitu?
Dasar gak tahu diri, gak tahu balas budi. Terserah. Oke, kalau itu mau lo. Tapi ingat, kalau gue udah angkat kaki, gue gak akan menginjakan kaki di kos itu lagi. Sekali gue pergi, gue gak akan kembali. Dan gue gak akan sudi bertemu lo lagi. Terserah. Tut tut tut. Ya, tebing pun yang kesal itu memutuskan menyusul Mas Ruli memancing dan begadang. Tebing pun mengambil kunci motor dan motor pun jalan. Dan begitu sampai lokasi, Mas Ruli malah bersiap-siap pulang. Loh, Bing, katanya gak jadi. Gak bisa tidur, Mas. Tadi katanya ngantuk. Iya, kebangun. Ini aku udah mau pulang, udah dapat banyak. Ada udang kesukaan Bukit. Besok masakin buat Bukit udangnya gede-gede. Ucap Mas Ruli yang membuat tebing kesal. Lagi-lagi ingat Bukit, namun selalu menutupinya. Sini Mas, aku bantu. Oke, ayo pulang. Ya, keduanya pun naik motor beriringan pulang bersama. Dan di jalan keduanya ngobrol. Bing, bikin nasi goreng Bing. Nasi goreng udang malam ini. Siap. Bukit udah pulang? Belum. Kemana dia? Awas kayak kemarin-kemarin, ucap Mas Ruli. Namun tebing hanya diam. Ya, keduanya pun sampai. Dan begitu tebing masuk kos, baru saja ditinggal setengah jam, tebing melihat lemari terbuka. Baju-baju Bukit dan beberapa barang-barangnya hilang tak bersisa, termasuk juga motornya. Gawat, bahaya. Kit, ya, Bukit kabur dari kos tebing alias minggat secepat kilat.